Apakah kerja remote itu membosankan? Tentu saja jawabannya bisa iya bisa tidak, tapi gue mau coba bahas dulu kenapa kerjaan secara remote ini bisa membosankan gitu ya. Yang pertama tentu saja karena kurangnya interaksi secara langsung. Kerja remote pastinya secara interaksi ini kurang banget ya, dan ini nggak ada interaksi langsung dengan rekan-rekan kerja kita karena satu-satunya interaksi langsung adalah dengan video call gitu ya. Dan ketidakmampuan untuk berbicara secara langsung, untuk berbagi pengalaman gitu ya di sekitar kantor gitu ya, dengan suasana kantor yang pada umumnya orang yang kerja secara offline itu alami, itu akan membuat beberapa orang gitu ya bisa saja merasa terisolasi gitu ya, atau merindukan dinamika sosial yang ada di kantor, termasuk drama-dramanya tuh ya. Nah, untuk yang selanjutnya, kerja secara remote ini apakah memang membosankan gitu ya? Jawabannya juga ini masih yes ya. Jadi alasan yang kedua adalah kurangnya batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi work-life balance-nya juga kadang nggak enak gitu ya. Jadi memang work-life balance ini di satu sisi memiliki point of view yang oke ketika kerja remote, tapi juga memiliki sisi gelapnya gitu ya, atau memiliki sisi buruknya dari work-life balance ini. Kenapa? Karena rumah itu kan seringkali jadi tempat kerja kita utama gitu ya, kalau misalnya kita kerja remote ya. Dan rumah ini akan menjadi tempat untuk kita kerja dan juga tempat untuk kita tinggal. Yang tentu saja ini akan dapat menyulitkan gitu ya, pemisahan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Hal ini apabila tidak di-manage dengan baik gitu ya, akan membuat si pekerja remote ini merasa sulit gitu ya untuk dalam tanda kutip menonaktifkan pekerjaan gitu ya, dan akan terus merasa terhubung gitu ya dengan tanggung jawab dari sisi pekerjaan padahal posisinya lagi di rumah. Jadi ini flip side of coin lah gitu ya. Kalau kerja di rumah kadang kita lebih enak gitu ya, tapi juga sisi jeleknya ya seperti ini gitu. Kalau nggak di manage ya kadang di rumah tuh kayaknya kerja mulu gitu kan. Oke, alasan yang ketiga kenapa kerja remote itu akan membosankan adalah tentu saja karena ada potensi untuk merasa terpinggirkan gitu ya. Nah, dalam konteks ini beberapa pekerja mungkin merasa bahwa kita sebagai pekerja remote itu tidak selalu mendapat perhatian yang sama ya, atau tidak diakui sebanyak rekan kerja yang kerjanya itu di kantor, karena secara fisik mereka hadir gitu ya. Jadi secara performa, secara komunikasi, secara interaksi, secara koordinasi itu dapat terpampang jelas gitu ya kalau kerja secara offline atau di kantor. Sedangkan di sisi kerja remote gitu kan, komunikasi dilakukan secara online mungkin kurang spontan gitu ya, interaksinya itu tidak terlalu berasa, dan akhirnya kalau dibandingkan dengan conversation yang ada di kantor, ini tentu saja akan menjadi berbeda, sehingga ini mungkin akan menjadi satu potensi problem dari dalam diri kita, terutama yang kerja secara remote. Jadi akhirnya ya bosan gitu, jadi boring gitu kan. Nah, tiga hal tadi yang gue sebutkan itu sebenarnya penyebab kenapa kerja remote itu bisa membosankan gitu ya. Tapi banyak juga sebenarnya berbagai strategi untuk mengatasi berbagai potensi-potensi problem yang menyebabkan kita saat kerja remote itu jadi bosan gitu ya, atau ya kita merasa terisolasi gitu ya saat kerja remote. Nah, ini gue kasih tahu nih tips-tipsnya. Yang pertama adalah buat rutinitas yang konsisten. Menyusun jadwal kerja dan istirahat yang konsisten dan teratur selayaknya kita kerja saat di kantor gitu ya, atau kerja secara offline. Ini tentu saja akan membantu ya menciptakan batas antara pekerjaan dan waktu pribadi. Jadi kapan kerjanya, kapan istirahatnya itu harus diatur secara konsisten. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk selalu mengadakan meeting gitu ya secara online atau secara virtual secara rutin. Hal ini tentu saja akan menjaga keterlibatan dan ikatan emosional dengan rekan kerja kita satu kantor gitu ya, melalui meeting-meeting seperti ini secara online, atau misalnya ada weekly meeting gitu ya, untuk membantu menjaga komunikasi dan meningkatkan keterlibatan diri kita di dalam tim. Termasuk juga biasanya kalau ada weekly atau ada monthly itu kan ada pembahasan terkait pekerjaan-pekerjaan gitu ya. Jadi ini sangat membantu sebenarnya untuk di satu sisi untuk menjaga performance, tapi di satu sisi juga untuk menjaga communication level supaya on the same page gitu ya. Everyone bisa merasakan sense yang sama dalam melaksanakan pekerjaan di satu tim tadi. Kemudian tips yang ketiga dari gua adalah untuk menanggulangi rasa bosan gitu ya kalau misalnya kalian kerja remote, adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Membuat ruang kerja yang nyaman, lagi-lagi selalu gue bilang, ini gue kasih contoh di belakang gue adalah ruang kerja gue. Ini gue buat senyaman mungkin supaya gue bisa lebih fokus, bisa lebih produktif gitu ya. Sehingga gue kalau misalnya ditanya apakah bosan apa enggak, mungkin at certain point gue akan ngerasa bosen gitu ya. Tapi di satu sisi karena gue punya ruangan yang nyaman gitu ya, dan gue bikin dari nol ini ruangan, sehingga itu akan mengurangi stress level, akan mengurangi rasa bosan yang gue alami saat gue melaksanakan pekerjaan gue secara remote. So kesimpulannya menurut gue ya, gue pribadi karena gue juga kerja secara remote, gue sih sebenarnya nggak bosan-bosan amat ya, karena mungkin tipe pekerjaan gue ini menuntut gue untuk terus mencari idea gitu ya, atau proses ideationnya atau ideation prosesnya ini lumayan menantang gitu ya, lumayan challenging untuk bikin video-video seperti ini gitu ya, yang semoga kalian suka juga nonton. Jangan lupa di subscribe kalau kalian suka gitu ya. Dan menurut gue sih kerjaan seperti ini ya seru-seru aja gitu ya, karena sebenarnya challenge-nya itu justru berbeda-beda di setiap bikin skrip dalam bikin video ini gitu ya. Jadi ya ini aja gue udah lumayan
lumayan pusing sebenarnya untuk menentukan judul apa, untuk menentukan tema apa saat gue mau bikin video gitu ya. Jadi gue bisa dipastikan hampir nggak punya waktu untuk merasakan bosen gitu. Jadi kalau kalian mungkin mau bantu gue untuk bikin judul apa, kalau kalian tertarik dengan topik apa, dengan judul apa yang mau kalian tanya atau apa yang kalian mau minta gue bikin gitu ya, silahkan aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, balik lagi ke kesimpulan tadi, sebenarnya gue merasa ini tentu saja tidak bisa diaplikasikan atau diimplementasikan ke semua orang ya. Jadi nggak semua orang cocok kerja secara remote. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dan juga tujuan yang berbeda. Dan beberapa orang bahkan juga mungkin merasain gitu ya, mungkin termasuk kalian juga ya, merealize gitu ya, menemukan bahwa kayaknya kerja secara remote itu nggak enak gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin merasa kayak kerja remote itu adalah the best option yang kita bisa pilih. Jadi ini penting untuk selalu menyesuaikan diri dengan diri kalian sendiri terhadap jenis pekerjaan, apakah kalian cocoknya kerja secara remote atau kerja secara langsung. Dan ini sangat-sangat subjektif ya, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pribadi. Nah, buat kalian yang saat ini pengen ngerasain kerja secara remote, gue sarankan kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Kalian cek ya, karena di situ banyak banget lowongan-lowongan terkait pekerjaan remote yang kalian bisa sesuaikan dengan skill dan pengalaman kalian. Dan gue harap semoga kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Kalau misalnya kalian emang mau kerja remote ya silahkan aja dicek. Ini udah beneran ya guys, jadi ini bukan kaleng-kaleng, bukan bodong-bodong, ini kerja remote yang real gitu ya. Dan kalau kalian mau cari tahu lebih dalam tentang apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian apa saja informasi yang perlu kalian dapatkan untuk mendapatkan knowledge tentang kerja secara remote, kalian cek aja channel ini gitu ya, dicek video-video sebelumnya itu udah banyak gue bikin, jadi silahkan aja dicek ya. Oke, mungkin itu aja video dari gue untuk kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya, jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya nggak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.